Lukas pasal 13 ayat 34 merupakan kata-kata ratapan Yesus mengenai Yerusalem. Namun sayangnya tidak banyak orang Kristen membaca teks itu lalu melihat bahwa di dalam kata-kata ratapan yang pilu itu, Yesus sebenarnya sedang menyingkapkan identitasnya sebagai Yahweh yang sudah diperkenalkan di dalam perjanjian. Pak Deking ada sudah menabrak skema teologinya kan gitu. Yesus itu kalau dalam skema teologi Trinitarian itu bukan Bapa, sementara Bapa itu adalah Hashem. Yesus itu Allah Putra bukan Allah Bapa. Tapi kita lihat bagaimana blundernya Deking Adas. Nah, ini adalah perisai Trinitas ya, Scutum Fidei. Sebelah kiri itu terjemahan dari perisai Trinitas. Nah, yang sebelah kanan ini Ori ya. Bahasanya bahasa Ori. Pater non est filius, filius non est spiritus sanctus. Spiritus Sanctus non est pater, pater Bapa, filius Putra, spiritus Sanctus Roh Kudus. Ya. Di sini ada Deus. Nah, kalau dalam bahasa Indonesianya Bapa bukan Putra, Putra bukan Roh Kudus bukan Bapa. Ya. Namun ketiga pribadi ini, tres persona ini, substansinya adalah Allah. Kau bantah Yesus bukan Allah, itu imanmu. Kita lagi berdialog, kan gitu. Kita lagi berdialog dan kita bukan sedang beriman. Nah, kalau Yesus utusan lebih besar mana? Yang mengutus dengan yang diutus. Lebih besar yang mengutus. Apakah lantas ketika Yesus diutus, terus narasi tentang Yesus sebagai Allah? Nah, saya akan mengajak Anda mengikuti sebuah presentasi ringkas sebagai pembekalan yang meskipun tidak terlalu berintonasi apologetik, namun materi di dalam presentasi ini bisa Anda gunakan untuk kesaksian dan penginjilan Anda. Lukas pasal 13 ayat 34 merupakan kata-kata ratapan Yesus mengenai Yerusalem. Namun sayangnya tidak banyak orang Kristen membaca teks itu lalu melihat bahwa di dalam kata-kata ratapan yang pilu itu, Yesus sebenarnya sedang menyingkapkan identitasnya sebagai Yahweh yang sudah diperkenalkan di dalam perjanjian lama. Dan untuk memahami pokok penting itu, kita perlu memperhatikan dua hal penting terkait dengan konteksnya. Pertama, Lukas terkenal dengan keunikan pengisahannya mengenai perjalanan misi Yesus yang saya sebut sebagai perjalanan satu arah dari Galilea menuju ke Yerusalem, dan itu berbeda dengan potret perjalanan misi Yesus di dalam Injil Matius dan di dalam Injil Markus. Bahkan kalau Anda memperluas horizon pembacaan Anda mencakup keseluruhan isi Injil Lukas dan Kisah Para Rasul, Anda tetap bisa melihat sentralitas Yerusalem di dalam pengisahan Lukas. Injil Lukas menjadikan Yerusalem sebagai klimaks puncak kulminasi dari keseluruhan perjalanan misi Yesus. Sebab di Yerusalem, Yesus mengalami sengsara, penderitaan, penyaliban, kematian, kebangkitan, dan kenaikannya ke surga. Jadi Yerusalem di dalam Injil Lukas menjadi puncak klimaks dari perjalanan misi kemesiasan Yesus. Kisah Para Rasul pun menjadikan Yerusalem sebagai sentral pengisahan. Bedanya adalah kalau di dalam Injil Lukas, Yerusalem menjadi klimaks kulminasi dari perjalanan kemesiasan Yesus, maka Kisah Para Rasul menjadikan Yerusalem sebagai starting point, titik berangkat dari misi Yesus melalui para rasulnya. Itu adalah keunikan presentasi Lukas mengenai perjalanan misi Yesus yang sentralitasnya adalah Yerusalem. Yang kedua, Injil Lukas secara khusus sangat kuat menekankan mengenai tema Yerusalem. Itulah sebabnya mulai dari pasal 9 ayat 51, Lukas terus-menerus mengingatkan para pembacanya
bahwa Yesus sedang dalam perjalanan menuju ke Yerusalem. Nah, Anda perlu mengingat dua pokok penting itu ketika saya menerangkan eksegesis ringkas dari Lukas pasal 13 ayat 34. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Kata-kata ratapan Yesus yang pilu di dalam teks itu menggunakan sebuah imagery, sebuah gambaran metaforik seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Imagery itu merupakan alusi kepada perjanjian lama di mana Yahweh digambarkan seperti burung Raja Wali yang mengepakkan dan merenggangkan sayapnya melindungi Israel untuk memperlihatkan perhatian kasih sayang pemeliharaannya yang unkondisional bagi Israel. Namun berkali-kali Israel bersikap tegar tengkuk, keras kepala, memberontak dan menolak Yahweh. Untuk ringkasnya, mari kita perhatikan dua teks dari perjanjian lama, dari Ulangan pasal 32 dan Mazmur pasal 91. Didapatinya di situ suatu negeri di padang gurun, di tengah-tengah ketendusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya seperti biji matanya. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan Yahweh sendiri menuntun dia, dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Itu adalah gambaran metaforik mengenai perlindungan dan pemeliharaan Yahweh terhadap Israel yang sedang berada di padang gurun keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Dan imagery serupa juga digunakan di dalam Mazmur pasal 91, khususnya ayat 1 sampai dengan ayat 4. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan Yahweh, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Jadi jelas bahwa imagery yang digunakan oleh Yesus mengenai dirinya adalah sebuah imagery yang berasal dari perjanjian lama, yang di dalam perjanjian lama imagery itu digunakan untuk menggambarkan perhatian kasih sayang, providensi, pemeliharaan Yahweh terhadap Israel, terhadap umatnya. Namun Israel terus-menerus membuktikan dirinya sebagai bangsa tegar tengkuk dan keras kepala yang memberontak secara terus-menerus terhadap Yahweh. Nah, untuk semakin melihat kekuatan dari imagery, gambaran metaforik yang digunakan Yesus dalam terang gambaran metaforik yang digunakan untuk Yahweh di dalam perjanjian lama tadi, kita perlu kembali kepada konteksnya. Pertama, kita tahu dari keseluruhan konteks pengisahan Lukas bahwa di Yerusalem Yesus akan mengalami penderitaan, kehinaan, sengsara, dan maut. Tapi yang menarik adalah Yesus tidak berdoa meskipun dia sudah tahu akan mengalami semua itu. Yesus tidak berdoa supaya dia mendapatkan perlindungan dalam kepak sayap Yahweh. Malah sebaliknya, dia meratapi Yerusalem dengan sebuah gambaran metaforik yang menggambarkan peran Yahweh di dalam perjanjian lama untuk memperlihatkan perhatian, kasih sayang, keinginannya untuk terus-menerus melindungi Israel, melindungi umatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tahu dari pengisahan Lukas bahwa Yesus baru sedang dalam perjalanan ke Yerusalem. Tapi yang menarik adalah di dalam ratapannya Yesus berkata, berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Itu paralel dengan apa yang dilakukan oleh Yahweh terhadap Israel di padang gurun, yang terus-menerus menyatakan perlindungan kepada Israel ketika membawa mereka keluar dari tanah perbudakan di Mesir.
Namun di padang gurun Israel terus-menerus membuktikan dirinya, memberontak, menolak Tuhan, menentang Tuhan, dan berakhir dengan menerima penghakiman. Dan seperti Yahweh yang digambarkan di dalam kitab Keluaran, Yesus berkata, berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Nah, dengan paralel-paralel yang sangat kuat berdasarkan penggunaan gambaran atau imagery metaforik yang digunakan Yesus dalam terang imagery gambaran-gambaran metaforik mengenai peran Yahweh di dalam perjanjian lama. Menurut Anda Yesus memandang dirinya siapa? Anda tidak perlu menebak. Yesus memandang dirinya sebagai Yahweh yang telah diperkenalkan di dalam perjanjian lama. Anda tidak bisa menolak kesimpulan itu tanpa memasukkan diri Anda ke dalam kubangan blunder yang sangat besar. Nah, saya akan kembali kepada poin menarik itu, tapi saya perlu menarik dua pokok implikatif terlebih dahulu. Pertama, seperti yang sudah berkali-kali saya ingatkan, perjanjian baru tidak dapat dibaca dan dimengerti tanpa perjanjian lama, termasuk untuk mengerti tentang signifikansi dari perbuatan-perbuatan Yesus, termasuk untuk memahami kekuatan dari penyingkapan diri Yesus melalui klaim-klaimnya. Itu pun tidak dapat dimengerti tanpa perjanjian lama, sebab perjanjian baru Yesus dan para rasul tidak memperkenalkan Tuhan yang baru. Tuhan yang diperkenalkan, disingkapkan melalui inkarnasi Yesus dan yang dicatat, ditulis oleh para penulis perjanjian baru adalah Tuhan yang sama, Yahweh, yang sudah diperkenalkan di dalam seluruh perjanjian lama. Maka the best commentary on the New Testament is the Old Testament. Tafsiran terbaik untuk perjanjian baru adalah perjanjian lama. Itu yang pertama. Yang kedua, Yudaisme abad pertama itu bukan Arab Saudi abad ke-7. Yudaisme abad pertama juga bukan Ahmed Dedat dan Zakir Naik yang keliling ke seluruh dunia mencekoki otak orang-orang dengan sebuah pertanyaan bernada tantangan yang stupid. Tunjukkan di mana Yesus berkata, aku Tuhan, sembahlah aku. Pada abad pertama, di dalam konteks Yudaisme abad pertama, orang-orang itu tidak expect ada orang yang berdiri di tempat keramaian kemudian berkata, aku Tuhan, sembahlah aku. Kalau ada orang semacam itu di abad pertama dalam konteks Yudaisme berkata demikian, yang dia dapatkan itu bukan sembah, tapi mendadak seketika itu juga mereka akan mengambil batu dan melempari dia sampai mati. That's it. Itu konteksnya. Tapi yang menarik adalah hal-hal yang stupid semacam itulah yang masuk akal di benak Muslim, dan mereka dengan gagah berani pantang mundur, maju tak gentar, menyebarluaskan itu di mana saja dan kapan saja mereka berada. Itu adalah kestupidan yang sangat mengagumkan. Nah, kembali kepada pokok penting yang tadi saya pending. Yesus memang memperkenalkan dirinya sebagai Yahweh dan itu sangat banyak. Catatannya di dalam perjanjian baru, salah satunya adalah Lukas pasal 13 ayat 34 tadi. Dengan menggunakan semua imagery, gambaran metaforik yang menggemakan peran Yahweh di dalam perjanjian lama, di dalam konteks ratapannya mengenai Yerusalem, Yesus bukan hanya memperkenalkan dirinya sebagai Yahweh, tapi yang sangat menggetarkan adalah Yesus menggambarkan dirinya sebagai Yahweh yang tertolak. Dan bukankah itu yang kita baca dengan sangat eksplisit dikemukakan oleh Yohanes di dalam bagian prolog Injilnya? Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Berbahagialah Anda yang tidak menolak Yesus, Yahweh yang telah menjadi manusia, supaya ia dapat menyerahkan dirinya, menyerahkan nyawanya sebagai korban tebusan yang sempurna satu kali untuk selama-lamanya. Tanpa itu tidak ada pengharapan bagi siapapun untuk diselamatkan. Nah, Pak Deking ada sudah menabrak, ya, menabrak skema teologinya kan gitu. Yesus itu kalau dalam skema teologi Trinitarian itu bukan Bapa, sementara Bapa itu adalah
Hashem. Yesus itu Allah Putra bukan Allah Bapa. Tapi kita lihat bagaimana blundernya Deki Ngadas. Nanti Bang Umar akan putar videonya ya. Di sini kita belajar edukasi ya. Edukasi ya, belajar berapologet dengan benar ya. Belajar apologet dengan benar ya. Supaya kita bisa mengkanter. Saya senang kalau follower saya, netizen saya itu naik ke StreamYard ya kan. Modalnya skema teologi. Gue paling seneng ya, kerjaan gue jadi ringan kan gitu. Kita tinggalin semua debat-debat yang narasinya itu hujat ya, perang ayat, tinggalin semua itu nggak bagus ya. Kita mainnya yang elit ya, skema teologi. Kita akan dengar dulu bagaimana narasi yang dibuat sama Pak Deki ya. Ya, Dr. Deki H.Y. Gadas ya, doktor ini ya. Bagaimana kita bisa mereaction seorang Dr. Deki Gadas? Ya mau nggak mau kita harus belajar skema teologi. Ya kalau kita ngandalin Yesus bukan Tuhan, diketawain sama Oten, kan gitu. Diketawain serius. Ketika engkau berdebat dengan Oten, kau menolak ketuhanan Yesus, diketawain sama Oten. Kenapa? Ayatnya tertulis, debater Islam gak bisa bantah. Nah kalau debat modalnya iman, nggak usah debat bos. Jelas beda, kalau iman versus iman itu udah beda. Ngapain diperdebatkan? Debater Islam, Bang Umar objektif, debater Islam tidak bisa membantah ketuhanan Yesus tertulis dalam Alkitab. Itu realita. Banyak sekali yang membantah ketuhanan Yesus, membantah kealahan Yesus. Padahal sudah ditunjukkan ayatnya. Banyak. Telah lahir bagimu juru selamat Tuhan. Itu very clear, Yesus Tuhan. Thomas bilang, ya Tuanku dan Allahku. Itu very clear, tertulis. Banyak dari debater Islam nggak bisa bantah secara akademis. Bantahnya kocak-kocak kadang gua denger ya. Karena beliau mainnya di skema teologi, maka kita harus meresponnya dalam konsep skema teologi fundamental mereka ya. Kita akan dengerin apakah benar Yesus itu adalah Yahweh. Yahweh itu kalau dalam sebagian kalangan Yahweisme, Yahweh itu Bapa ya. Yahweh itu bukan putra. Tapi di sini Dr. Deki Ngadas karena beliau seorang Trinitarian, maka beliau rupanya kepleset di sini ya. Yesus menyingkapkan identitasnya sebagai Yahweh. Mungkin Bang Umar salah dengar ya kan. Lihat bahwa di dalam kata-kata ratapan yang pilu itu, Yesus sebenarnya sedang menyingkapkan identitasnya sebagai Yahweh yang sudah diperkenalkan di dalam perjanjian lama. Dan untuk Saya ulangi lagi, mungkin Bang Umar salah dengar. Gua ulangi lagi ya. Kristen membaca teks itu lalu melihat bahwa di dalam kata-kata ratapan yang pilu itu, Yesus sebenarnya sedang menyingkapkan identitasnya sebagai Yahweh yang sudah diperkenalkan di dalam perjanjian. Yesus sebagai Yahweh. Yang lebih benar mana Bang Umar? Yesus sebagai Allah Putra atau sebagai Yahweh dalam mainstream? Yang benar Yesus sebagai Allah Putra, bukan Allah Bapa. Ya. Tetapi di sini saya ulangin, mungkin saya salah dengar. Saya ulangin, mungkin saya dengar. Bentar ya, Bang Umar buka dulu skema teologi Trinitas Barat ya. Ini nggak perlu pakai ayat di sini. Kalau debat sama mereka mainnya skema teologi. Kau bantah ketuhanan Yesus, kau bantah kealahan Yesus. Jika kau debat dengan mereka itu blunder bagi kalian. Kenapa saya bilang blunder? Ya blunder lah, ayatnya ada di PB itu. Yesus Allah, Yesus Tuhan, ayatnya ada. Semakin kau bantah dalam konteks berdialog, maka engkau akan blunder di situ. Mereka ketawa-ketawa, bos. Orang ayatnya ada tertulis. Bang Umar buka dulu skema teologi Trinitas. Herbum ini Trinitasnya Barat. Trinitas itu ada Trinitas Barat, ada Trinitas Timur. Bang Umar pakai yang bahasa Indonesia aja ya. Bang Umar nggak pakai yang bahasa Greek yang pater itu ya. Nanti
para Ivan Villa kesulitan. Yang sebelah kanan ya, bukan yang sebelah kiri ya. Yang sebelah kanan ini ya, bukan yang warna merah, yang sebelah kanan. Yang sebelah kanan gua gedein dulu ya, gua gedein dulu. Tambah kecil, Ntar. Nah ini adalah preset Trinitas ya, Scutum Fidei. Sebelah kiri itu terjemahan dari preset Trinitas. Nah yang sebelah kanan ini ori ya, bahasanya bahasa ori. Pater non est filius, filius non est spiritus sanctus. Spiritus Sanctus non est pater, pater Bapa, filius putra, spiritus sanctus roh kudus. Ya. Di sini ada Deus. Nah, kalau dalam bahasa Indonesianya Bapa bukan putra, putra bukan roh kudus bukan Bapa. Ya. Namun ketiga pribadi ini, tres persona ini, substansinya adalah Allah. Paham ya sampai di sini ya. Semoga paham. Nah, si verbum veritatis dia adalah seorang trinitarian. Apa itu trinitarian? Itu adalah doktrin mainstream di kalangan kekristenan. Ya. Mainnya begini, ketika para apologet Kristen menarasikan bahwa Yesus itu Tuhan Allah, mainnya begini. Jangan kau kasih Yohanes 17 ayat 3. Di PB, Bang Umar kasih tahu ya. PB itu di luar kepala Bang Umar. Di PB itu ada ayat Lukas pasal 2 ayat 11, itu Yesus Tuhan. Paham? Itu tertulis juru selamat. Mau dibantah kayak mana? Itu kata aslinya Tuhan, Bang. Bisa Adoni itu bisa tertuju kepada Sang Pencipta. Paham sampai di sini ya? Itu bukan Tuhan Bang Umar, tapi Tuhan. That's right. Tapi ingat, Adoni, kata Tuhan itu bisa jadi dua perspektif. Tertuju kepada manusia, tertuju kepada Sang Pencipta. Banyak narasinya. Thomas menyebut Yesus sebagai apa? Ya Tuanku dan Allahku. Jelas nggak bisa dibantah ayat itu. Kau bantah Yesus bukan Allah, itu imanmu. Kita lagi berdialog, kan gitu. Kita lagi berdialog dan kita bukan sedang beriman. Kalau kita berdialog, kita harus netral di situ. Nggak boleh berat sebelah, harus objektif. Dialog itu objektif. Nah, kalau kamu berdialog, sama kayak gini, Bang Umar Islam. Bang Umar tuh menentang, dalam konteks imannya Bang Umar tuh menentang ketuhanan Yesus, kealahan Yesus, itu Bang Umar tentang. Tapi ketika Bang Umar dialog, Bang Umar ngikutin referensi dari New Testament. Dan itu nggak bisa dibantah, ada tertulis. Terus bagaimana kita mengkanter narasi mereka? Kita harus belajar kristologi. Kristologi itu bukan perang ayat. Bukan perang ayat kristologi itu. Makanya sekarang banyak pendeta itu larinya ke sisi historikal. Mereka udah bosen dengan yang namanya skema teologi. Mereka lari ke sisi historikal. Nah, di sini kita belajar skema teologi Trinitarian. Supaya kita bisa paham, supaya kita bisa mengkanter mereka gitu loh. Dan saya suka kalau follower saya, netizen saya menanggapi dengan akademis. Ketika mereka berkata Yesus Tuhan, langsung Tuhan nama Allah beda enggak? Mereka bingung di situ. Jangan ketika mereka bernarasi Yesus itu Tuhan, terus kau tunjukkan Yohanes 2, itu debat anak kecil.
debat remeh-temeh. Tapi ketika mereka mengatakan bahwa Yesus Tuhan, langsung tanya, Tuhan dengan Allah sama nggak? Oh, beda. Nah, kalau udah beda ya, berarti ada Tuhan dan ada Allah. Bagaimana bisa dikatakan satu, sementara di situ menurut perspektif mereka ada Tuhan, ada Allah. Jangan kau tunjukkan Yohanes 17 ayat 3. Mereka tambah ketawa kan gitu. Paham ya Mbak di sini ya? Ketika para apologet Kristen menarasikan Yesus adalah Tuhan, jangan dibantah. Rananya kita dialog di sini. Mereka menunjukkan teks mereka. Oh, itu kata aslinya Tuhan, Adon, Adoni. That's right. Tapi itu bisa tertuju kepada dua makna. Kepada dua perspektif. Bisa tertuju kepada manusia, bisa tertuju kepada Sang Maha Kuasa. Ini baru akademis. Dan kita bertanya, jika Yesus adalah Tuhan, apakah kata Tuhan dan Allah itu beda? Pasti beda. Nah, kalau udah beda, masuk kita pelan-pelan kan gitu. Kebongkar akhirnya resiko doktrin mereka. Kebongkar semua narasi-narasi yang ada di dalam New Testament. Tapi ketika engkau menunjukkan Yohanes 17 ayat 3, debat remeh-temeh. Mereka ketawa, lu ini ada kok ayatnya. Yesus itu Tuhan. Umat Kristen membenarkan. Lu emang benar Yesus utusan, Yesus utusan, Yesus Tuhan, Yesus Allah. Ayatnya ada. Terus mau kita bantah Yesus bukan Allah gitu. Blunder kita, diketawain nama Kristen. Apologet Kristen yang dia punya konsep Trinitarian, mereka takut dengan yang namanya ini. Skema. Ketika perisai Trinitas disodorkan, mereka pentang-panting. Kalau nggak percaya coba aja. Mereka nggak akan mau masuk ke dalam sini. Tapi ketika engkau menyodorkan Yohanes 17 ayat 3, mereka di atas angin. Tapi ketika engkau menyodorkan skema teologi Trinitas, apa yang terjadi? Banyak. Kalau nggak percaya silakan dicoba. Ketika Anda berdialog dengan kalangan Trinitas, itu kan mainstream. Nanti Bang Umar akan ajarkan skema teologi dari monarki, modalisme. Paham ya? Dan di sini Pak Verbum Veritatis blunder dia. Kalau kita ngelihat skema teologi, kalau Bapa atau Pater non es filius, Bapa bukan putra, substansi dari Pater, substansi dari filius, atau substansi dari Bapa, atau substansi dari putra itu adalah Allah. Mereka nggak akan menolak itu. Oh benar. Benar Bang Umar. Substansinya Allah walaupun berbeda. Walaupun bisa dibedakan. Pertanyaannya, jika para apologet Kristen bernarasi tentang Trinitas, bahwa Trinitas itu bukan keberapaan Allah, melainkan tentang kebagaimanaan Allah, maka kita tanya. Kita ngikut di situ ya. Apakah putra yang dia memiliki substansi Allah? Kita tanya. Substansi dari putra yang adalah Allah itu yang bagaimana? Apakah dia Allah Bapa atau Allah Putra? Kelar hidup mereka di situ. Paham ya? Dan kalau ada orang, ada apologet menarasikan bahwa Yesus itu adalah Yahweh. Yahweh ini belum saya bongkar nanti ya. Yahweh itu kan nama untuk Bapa. Paham ya? PL, Hashem, Adone itu adalah Bapa. Bukan putra. Yesus Allah Bang Merbu, benar Yesus itu Allah, Allah Putra dia. Apakah Allah Putra itu sama dengan Allah Bapa? Beda itu.
baik Koptik, baik Oriental, baik Timur, baik Barat. Mereka sepakat Allah Bapa bukan Allah Putra. Nah, ketika perisai Trinitas itu dimunculkan, ini mereka nggak bisa keluar pagar gitu loh. Kalau ada yang menarasikan Allah Bapa itu sama dengan Allah Putra, berarti dia lompat pagar. Dia udah masuk ke kandangnya monarki. Makanya kenapa sekarang itu Deki Ngadas, Muriwali, ya, Romo Daniel, mana ada yang berani mengkanter perisai Trinitas? Gak berani. Tapi mereka berani ketika ada debater Kristen mengkanter dengan Yohanes 17 ayat 3, remeh-temeh ayat itu. Diketawain nama apologet Trinitas. Oh benar, Yesus utusan. Ayatnya ada kok. Nah kalau Yesus utusan lebih besar mana? Yang mengutus dengan yang diutus. Lebih besar yang mengutus. Apakah lantas ketika Yesus diutus, terus narasi tentang Yesus sebagai Allah itu hilang? Kagak, tetap ada di situ. Thomas menyebut Yesus sebagai Allah. Musa diberi gelar sama Shem Allah. Apa mau dibantah itu? Tak bisa kalian bantah gitu. Jadi kita mengikuti alur dari PB. Nanti bermuaranya kemana? Apakah kalau mereka memakai mindset Trinitarian, apakah bermuara kepada satu Allah yang benar atau bermuara ke Triteisme? Makanya Wayne Grudem itu berulang kali bahaya. Bahkan Verbum Veritatis takut. Karena itu bisa berisiko Triteisme. Nah kalau kau bantah Yesus itu adalah utusan dengan satu narasi, ada satu perspektif di dalam PB bahwa Yesus adalah Allah, dan ketika engkau membantah narasi tersebut dengan Yohanes 17 ayat 3, jadi konten. 2 jam itu jadi konten. Gak ketemu benang merahnya. Tapi ketika mereka menarasikan Yesus Tuhan, Yesus Allah, kau sodorkan perisai Trinitas, mereka kelimpungan. Mereka nggak bisa lompat pagar. Kebagaimanaan Allah Yesus itu yang bagaimana? Apakah Allah Bapa? Apakah Allah Putra? Kelimpungan mereka. Oh bukan, Allah Bapa bukan Allah Putra. Kalau Allah Bapa bukan Allah Putra berarti ada person berapa? Ada berapa eksistensi? Substansinya saya benarkan dalam perisai Trinitas, baik Bapa, Putra, Roh Kudus. Substansinya adalah Allah. Tapi Allah yang bagaimana? Apakah Allah Bapa? Apakah Allah Putra? Apakah Allah Roh Kudus? Paham sampai di sini ya? Semoga paham. Makanya saya rindu follower saya ketika naik di StreamYard, ketika naik di Komal-Komal, sikat dengan skema teologi. Kelimpungan mereka. Jangan pernah dibantah ketika berdialog, ketika mereka menarasikan Yesus itu adalah Allah. Jangan. Semakin kau bantah, mereka semakin di atas angin. Ayatnya ada. Terus kau bilang, itu kaget. Katanya gitu. Kaget dari Hongkong. Itu tertulis kaget. Itu benar tertulis. Ya Tuanku dan Allahku. Kita masuk dalam skema teologi. That's right, Thomas menyebut dia Allah. Allah yang bagaimana? Apakah Allah Bapa atau Allah Putra? Kelimpungan mereka di situ.